Halo, Assalamualaikum, Sobat Radar Bekasi. Kembali lagi kita bincang santai bersama anggota DPRD Kota Bekasi dalam program bincang santai ngopi, ngobrolin politik seputar Kota Bekasi. Kali ini kita bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bang Latuh Harhari. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, Siap. ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baru saya rapat banggar. Boleh saya, ngeri nih. Apa aja yang dibahas nih tadi nih? Banyak. Iya. Kita pembahasan terkait dengan KUA PPS 2026. Oke. Karena memang secara penjadwalan itu harus bisa kita selesaikan di akhir November ini. Akhir November. Akhir oke. November ya. Ini Oktober. Iya. November lah targetnya. Nah, kalau misalnya ini bisa diselesaikan, maka kita nanti akan bisa menjalankan terkait dengan APBD tahun 2026 Kota Bekasi. Oke. Nah, targetannya itu kami yang di Banggar. Untuk Banggar ya? Ya, untuk Insya Allah. Banggar. Nah, ini ngomongin anggaran. Sekarang lagi ramai nih, Bang. Bahkan sempat disinggung kemarin kita dari pemerintah pusat juga setiap daerah akan dibatasi nih TKD-nya. transfer anggarannya. Nah, melihat ini, Abang seperti apa nih, Bang? Abang melihatnya. Apalagi tadi habis rapat di Banggar. Jadi memang Kota Bekasi itu terimbas terkait dengan pemotongan TKD. Iya. Jumlahnya sekitar 153 miliar. Nah, ini kan pastinya akan berpengaruh kepada PAD Kota Bekasi. Sehingga kemarin juga kita ketika menyepakati sungguhnya berapa APBD Kota Bekasi di tahun 2026 ya. Nah, itu juga dibahas tuh. Karena nantinya akan ada pemotongan TKD sebanyak 153 miliar yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Iya. Nah, tapi juga ada beberapa isu kan. Ada isu terbaru nih dari Prabowo memanggil Purbaya, Pak Menteri terkait tidak adanya pemotongan TKD nih. Iya. Kalau nggak salah betul ya. Iya, betul. Nah, ini kan menjadi angin segar. Kenapa itu terjadi? Karena kemarin juga beberapa gubernur dan juga wali kota serta bupati hampir seluruh Indonesia ya beraudiensi itu menyatakan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya kepada Kemenkyu terkait dengan pemotongan TKD ini. Karena pastinya akan memberatkan APBD daerah, baik kota ataupun kabupaten. Nah, hal ini juga berdampak di Kota Bekasi sendiri tuh, Bang. Jadi kalau misalnya kita dipotong alokasinya 153 miliar, maka kita akan ada efisiensi. Efisiensi pos-pos mana yang nantinya akan di-adjust terkait dengan anggarannya. Padahal selama ini sudah efisiensi juga nih ya. Padahal kemarin kita juga sudah melakukan efisiensi karena efisiensi kuadrat berarti, Bang. Betul. Ada amanah dari pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk melakukan efisiensi. Makanya ada parsial 1, parsial 2, parsial 3 sampai dengan pas kemarin perubahan juga. Nah, seperti yang kita ketahui memang kondisi kita kan secara keuangan juga sedang tidak baik-baik saja, baik di pusat, provinsi maupun daerah. Nah, ini yang menjadi perhatian, terutama kami juga meminta nantinya pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait untuk bisa melakukan efisiensi kalau memang ternyata hal ini yang tadinya angin segar ini belum bisa direalisasikan. Kan ini baru wacana. Tapi kita harus siap-siap melakukan antisipasi. Kalau memang itu terjadi efisiensi terkait dengan anggaran TKD-nya yang dipotong oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota kabupaten, terutama Kota Bekasi, maka kita harus bisa mengantisipasi. Nah, antisipasi inilah yang memang diperlukan. Dan bagaimana nantinya pemerintah Kota Bekasi bisa mencarikan jalan solusinya. Diambil dari hal-hal yang lainnya, entah itu meningkatkan PAD atau hal yang lainnya yang bisa kita dorong terkait dengan penerimaan untuk menopang APBD kita di tahun 2026. Apa mau naikin pajak lagi? Kalau kami di DPRD Kota Bekasi, opsi menaikkan pajak itu bukan sebuah opsi yang baik. Oke. Kenapa? Karena pada saat ini beban pajak masyarakat Kota Bekasi sudah sangat tinggi. Dan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi saat ini itu sendiri adalah kewajiban mereka sudah mereka laksanakan, tapi haknya mereka ini belum dirasakan sepenuhnya. Entah itu baik dari perbaikan jalan, kalau kita berbicara di Komisi 2 ya, saya selaku Ketua Komisi 2 terkait dengan infrastruktur. Perbaikan jalan, saluran, atau hal-hal yang lainnya yang memang menjadi kebutuhan dasar
oleh masyarakat Kota Bekasi, baik itu kesehatan atau pendidikan atau yang lainnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, Betul. kalau misalnya beban pajak itu kembali dinaikkan, dibebankan kepada masyarakat Kota Bekasi, nah ini jangan-jangan nanti akan isunya bisa kayak makin dipati gitu. iya, dipati. Jangan sampai kita dipatikan. Jangan sampai Kota Bekasi dipatikan oleh masyarakat Kota Bekasi. Iya. Makanya kebijakan menaikkan pajak ini menjadi hal yang sensitif bagi masyarakat yang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kami kalau di Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, pastinya option pajak adalah bukan option yang terbaik dan kalau bisa tidak dilakukan. Iya. Toh kita bisa mencari option-option lainnya untuk bisa menaikkan pendapatan kita karena dirasa kebocoran pendapatan PAD kita itu masih banyak dirasakan. Oke. Masih banyak pos-pos yang memang mengalami kebocoran anggaran. Kalau ini ranahnya di Komisi 3 nih. Nah, ini yang mesti diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Oke. Begitu, Bang. Nah, ya tadi 150 miliar kan lumayan terasa lah gitu ya. Terasa. Kalau seandainya dialokasikan ke di bidang infrastruktur lah misalkan, apa yang paling terasa mencolok sekiranya kehilangan dari 150 miliar itu, Bang? Ini sebenarnya paralel, Bang. Paralel dengan program 100 juta per RW. Oh, yeah. Dan jadi bulan ini ya sudah mulai. betul. Nah, Oktober ini harus ya. bisa terrealisasikan karena itu menjadi salah satu janji kampanye wali kota dan sudah kita masukkan di RPJMD. Sehingga harus bisa terrealisasikan di tahun ini, di tahun berjalan. Nah, 100 juta per RW itu ini kan menjadi salah satu hal yang memang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama RW. Untuk bagaimana 100 juta itu bisa direalisasikan kepada masyarakat, entah itu pembangunan infrastruktur ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita akan melakukan realisasi anggaran terkait dengan 100 juta per RW, walaupun itu untuk alokasinya untuk perubahan di perubahan 2025. Iya. Dan itu sebenarnya sudah dianggarkan. Betul. Cuma kan kita juga punya PR nantinya di tahun yang akan datang. Kita mau dapat 100 juta dari mana alokasi anggarannya, sementara TKD-nya sudah dipangkas. Kalau misalnya ini memang benar kejadian nih. Iya. Nah, ini kan mesti dipikirkan nih. Kalau tadi Abang bertanya bahwa kalau 100 juta 150 miliar itu bisa jadi apa saja, bisa jadi banyak hal. Kalau kita bagi per RW, kita punya 1020 RW sekota Bekasi. Dapat itu masing-masing RW itu sekitar 100-an juta lebih. Oleh karenanya ini harus bisa diantisipasi. Kalau misalnya ini kehilangan kita loss anggaran 153 miliar, mana hal yang bisa diefisiensi, mana hal yang bisa kita optimalisasi sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan kepada kita di Kota Bekasi itu sendiri. Oke. Nah, ini menarik nih Bang soal 100 juta per RW, apalagi nih dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, ini kan dicairkan kalau sekitar bulan ini ya Bang ya. Betul, bulan Oktober ini. Sementara kita Oktober, November, Desember kan sudah selesai. Betul. Anggaran 100 juta itu tercapai nggak kalau seandainya untuk pembangunan infrastruktur misalkan atau perbaikan misalkan untuk di lingkungan RW, atau mungkin dialokasikan untuk sarana prasarana, mungkin misalkan melengkapi fasilitas di sekitar RW gitu. Betul. Dan ini bagaimana nanti proses dari Abang nih anggota legislatif mengawasi penyaluran 100 juta itu agar benar-benar dimanfaatkan 100 juta nih. Betul. Nah, ini kan jadi pertanyaan banyak pihak, Bang, terutama di RW. Salah satu syarat untuk bisa mencairkan 100 juta per RW itu di lingkungan, di wilayah RW, salah satunya adalah RW itu harus memiliki bank sampah. Bank sampah, oke. Kenapa pemerintah Kota Bekasi dan DPRD akhirnya menyepakati kebijakan itu? Karena salah satunya tadi, mungkin kita sudah tahu bersama bahwa Kota Bekasi saat ini darurat sampah. Betul. Bahkan kemarin Dinas Lingkungan Hidup meminta agar statusnya menjadi ditetapkan Kota Bekasi menjadi darurat sampah, sehingga ada skala prioritas nantinya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi. Nah, kalau berbicara bab itu dikaitkanlah dengan 100 juta yang akan diberikan per RW. Oleh karenanya setiap RW yang ada di Kota Bekasi sebanyak 1020 RW yang ada di Kota Bekasi harus memiliki bank sampah. Nah, data dari BSIP, Bank Sampah Induk Patriot itu sendiri, sebelum kebijakan ini dibuat, dari 1020 RW yang ada sekota Bekasi, baru 400-nya yang memiliki bank sampah. Baru 40%-nya? Iya. Berarti kan masih banyak sisanya tuh yang belum dilakukan, belum dibuat. Oleh karenanya, ada percepatan terkait dengan pembentukan bank sampah itu sendiri, sehingga 100 juta itu bisa diserap. Terlepas dari
nantinya apakah bank sampah itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya atau sebagai hanya sebuah persyaratan belaka. Nah, ini kan jadi pertanyaan nantinya. Makanya kami juga di Komisi 2, karena lingkungan hidup penyangkut tupoksi yang ada di kami Komisi 2, kita akan mengawasi betul itu terkait dengan bank sampah. Sehingga pemerintah Kota Bekasi juga harus memberikan perhatian lebih terhadap bank sampah yang sudah dijadikan sebagai program pemberdayaan masyarakat untuk bisa menyerap 100 juta. Nah, dari 100 juta yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi, tinggal bagaimana RW menyepakati di lingkungannya dengan pengurusnya tentunya dan juga masyarakat warga. Kira-kira dari 100 juta ini kita akan memperbaiki yang mana? Kebutuhan urgent dari wilayah yang menjadi cakupannya. Apakah terkait dengan infrastruktur jalannya? Toh kalau misalnya kita memperbaiki jalan, 100 juta yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi paling cuma jadi 100 meter jalan, bahkan kurang. Kalau hitungannya sekarang hitungan per meternya sekarang. Oleh karenanya, tinggal disepakati kalau misalnya memang ada infrastruktur yang harus dibenahi di wilayah tertentu di RW tersebut, itu terkait dengan jalan, silakan jadikan sebagai musyawarah yang nantinya akan diajukan proposalnya. Kesepakatan warga. Kesepakatan warga, karena itu menjadi ketentuan dasar. Ketika ada kesepakatan, ada berita acaranya terkait dengan prioritas mana yang akan diberikan di RW tersebut. Nah, itu akan menjadi proposal. Nah, setelah itu maju kepada kelurahan dan juga kecamatan, maka kecamatan dan kelurahan sebagai lembaga pengawas. Berarti acuannya dari proposal tadi ya? Dari proposal, berdasarkan kesepakatan musyawarah yang ada di lingkungan. Setelah itu disepakati, barulah nantinya dana itu akan dicairkan melalui kelurahan tentunya, karena kan pencairannya kelurahan kalau nggak salah. Karena kan ada fakta integritas dengan kepolisian, kejaksaan. Nah, ini juga Bang yang menjadi pertanyaan nih di RW nih. Seru nih pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka juga ada kekhawatiran. Jangan sampai nanti kejadiannya seperti dana desa. Betul. Beberapa kepala desa kan akhirnya menjadi tersangka. Karena tidak mampu mengelola dana desa. Saya bilang, selama itu alokasinya dari APBD, maka tentunya akan ada pertanggungjawaban. Betul. Ketika pertanggungjawabannya itu tidak clear, itu akan ada temuan LHPBPK. Di Banggar itu akan dibahas tuh. Kalau ternyata dari 1020 RW sekian persennya bermasalah dari sisi laporannya, akan menjadi temuan BPK. Pertanyaannya, akankah RW itu akan mengembalikan dana itu kepada kas daerah? Betul. Nah, kalau itu dibuatkan kepada RW, RW juga nyerah. RW ketika berbicara, berkomunikasi kepada kami, baik itu di Komisi 2 maupun di wilayah, mereka juga menyampaikan, Bang, kalau misalnya kami harus mengganti uang 100 juta itu sebagai sebuah pertanggungjawaban ketika kami tidak bisa melaporkan dengan baik dan benar, maka sungguhnya kami juga repot. Dari mana uang pengembaliannya yang akan bisa kami berikan? Nah, ini kan menjadi sebuah kehati-hatian, bukan sebuah kehati-hatian, sebuah hal yang memang harus diperhatikan dengan baik dan benar oleh pemerintah Kota Bekasi, sehingga LPJ-nya itu bisa diarahkan. Diarahkan, tupoksinya jelas lah ya. Mungkin ada gini Bang, mungkin ada apa ya? Juklak-juknisnya tuh jelas. Iya, betul. Pendampingan membuat laporan itu. Betul. Itu kayaknya harus tuh. Karena maaf ya, mungkin sebagian mungkin ada yang paham soal membuat laporan pertanggungjawaban. Mungkin ada yang ya cuma sekedarnya aja lah, kan selama ini kan cuma membuat laporan BANOP, kan ada bantuan operasional. Nah, tapi kan ini dananya lebih besar gitu. Nah, mungkin ada seperti itu mungkin dari kelurahan atau dari kecamatan tuh. Kalau kami pikir itu harus dilakukan pendampingan. Karena mohon maaf ya, ini kita tidak menjustifikasi atau tidak membuat pengecualian. Kita kalau RW itu Bang, ada klasifikasi. RW kampung dan RW komplek. Pasti kan ada. RW itu dibagi dua sebenarnya, RW kampung dengan RW komplek. Kelebihan RW komplek adalah dia mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan RW kampung terkait dengan Pasos dan Fasumnya. Ada sekretariat. Betul. Gitu ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh RW kampung. Dari sisi hal yang lainnya, manajemen, keuangan dan segala macamnya, mohon maaf ya, kita tidak membuat perbandingan, tapi sebagian besar RW komplek terbiasa untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan di RW kampung, banyak saya sekali lagi tidak menjustifikasi, tapi di beberapa kasus kejadian, ya ketika pelaporannya itu tadi, karena keterbatasan, hal-hal yang lainnya itu yang kita tidak bisa sebutkan secara detail ya. Ini menjadi kelemahan yang ada di RW kampung. Sehingga
nantinya butuh pendampingan seperti yang Abang sampaikan. Memang butuh pendampingan harus. Sehingga Tapi kalau saat ini sudah ini belum, sudah ada wacana-wacana belum? Berarti kalau ini kan berarti nanti ada usulan dari Dewan dong betul. ya. Kalau kami melihat pendampingan itu ada di tingkat kelurahan. Kelurahan ya. Pekerjaan kelurahannya jauh lebih berat nantinya. Kan ada kabak-kabak bagiannya, kesos dan segala macamnya. Oke. Nah itu yang ke pemerintahan juga ada tuh di kelurahan. Atau mungkin ini ada saat ini kan pamor. Betul. Nah, itu. Dari pamor juga harus melakukan pendampingan karena kan pamor itu melekat di RW masing-masing. Betul. Sehingga tinggal berikan aja tupoksi atau juklak juknis yang harus dilakukan dari pamor masing-masing untuk mengawal terkait dengan pelaporannya. Nah di rapat Banggar beberapa waktu yang lalu sebelum pengesahan juga saya sudah sampaikan kalau bisa LPJ-nya itu dibuat sesimpel mungkin. Iya. Selama ada berita acara, kegiatan, fotonya, laporannya, ada kwitansi dan segala macamnya, ya itu sebenarnya sudah cukup. Ada bentuk fisiknya. Ada bentuk fisiknya dan segala macamnya. Itu sudah cukup untuk menjadi sebuah laporan LPJ sehingga tidak memberatkan pemangku wilayah baik RT maupun RW untuk membuat LPJ yang menjadi beban mental dalam tanda kutip bagi mereka yang menerima dana 100 juta ini, Bang. Iya, benar. Itu. Iya benar Bang, karena nggak ada yang terbiasa membuat laporan, ada juga yang nggak terbiasa membuat laporan, itu ya sensitif. Nah tadi menarik juga soal sampah dan soal bank sampah dan kondisi ya justifikasi Bekasi kota sampah juga sudah melekat. Iya. Nah bergeser kita Bang, sudah 100 juta, oke lah, clear lah kita mau bahwa nanti akan ada pendampingan untuk mendampingi RW membuat laporan LPJ ke ini. Nah ke sampah tadi Bang, kita kondisinya kan ini sudah darurat nih di Sumber Batu ini. Betul, gitu. Bahkan dari 1.800 ton ya hanya 1.000, sekitar 1.000 lah yang keangkut nih. Ada upaya apa lagi nih ke depan selain dari PTSL ya kemarin ya mau itu dan bank sampah nih. Betul. Nah, gimana nih Bang? Kalau lokasi mungkin kayaknya sudah mentok lah kayak gitu tuh. Betul. Ini terkait dengan sampah ini perlu perhatian khusus nih. Makanya tadi kalau saya ditanya, Bang, kalau misalnya Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status darurat sampah di Kota Bekasi, Abang setuju nggak? Saya setuju. Karena dengan ditetapkannya status darurat sampah di Kota Bekasi, maka harus ada penekanan anggaran di situ, sehingga solusinya bisa segera dituntaskan. Berapa sih Bang anggaran buat ini Bang? Nah, berbicara dengan anggaran, kemarin di Dinas Lingkungan Hidup baru menganggarkan 199 miliar. Cukup itu dari banyak hal. Cukup nggak kalau menurut Abang? Tidak lah, jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Kita untuk penanganan dari open dumping menjadi sanitary landfill itu sekitar proposalnya itu sekitar 200 miliar. Baru disetujui sekitar 79 miliar kalau nggak salah, 50 miliar dan 29 miliar sisanya. Saya lupa. Pokoknya sekitar itulah ya. Nah itu kan kurangnya masih banyak. Nah itu akan dialokasikan di tahun berjalan. Di tahun berjalan. Jadi tidak seluruhnya 200 miliar itu kita alokasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Ini baru metodenya, perubahan dari open dumping menjadi sanitary landfill. Yang sudah ditekankan, diberikan penekanan, diberikan warning oleh Kementerian Lingkungan Hidup pusat bahwa ada beberapa banyak kota dan kabupaten yang harus merubah metodenya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, salah satunya adalah Kota Bekasi. Nah, dikasih target sampai dengan bulan September kemarin tuh. Nah, targetannya bagi saya sebenarnya terlalu fleksibel ya. Sehingga bagi Kementerian Hidup ketika tuntutannya sudah dilaksanakan, berproses, itu masih dalam kriteria sudah dilaksanakan. Jadi kita pikir tadinya target di bulan September itu adalah seluruhnya selesai. Kan itu kan dari bulan kemarin 6 bulan ke belakang tuh. Ternyata setelah September ini kan permasalahannya belum selesai. Satu, penloknya juga kita belum beres, mengalokasikan tanahnya. Terkait dengan anggarannya juga. Berapa ini alokasi anggarannya untuk tanah itu kita butuh 5 hektar. 5 hektar. Yang tersedia baru kita tuntaskan 1,5 hektar kalau nggak salah untuk sanitary landfill. Kan berjalan nantinya. Betul. Nah, kita juga punya beban juga dari Kementerian Pemerintah Pusat melalui Danantara yang terkait dengan tadi Abang sampaikan. PESEL dan PLTSA atau PLTSA itu. Nah, PLTSA sendiri
kemarin Bu Kadis menyampaikan bahwa kebutuhan lahannya itu sekitar 5,6 hektar. Kita baru punya satu. Itu belum kita tetapkan belum penoknya. Iya, Oke. kita belum tetapkan penoknya. Tempatnya, jadi alokasi anggarannya juga nanti akan dialokasikan. Targetannya selama 2 tahun ke depan. Nah, ini kan masih proses nih, Iya. masih berproses kita nih. Berarti Nah, 2027 ya. Betul, 2027. Nah, proses ini harusnya berjalan secara paralel dengan perubahan metode open dumping menjadi sanitary landfill, dan juga kita punya bantuan. Bantuan ini nggak main-main. Oleh karenanya, kami minta pemerintah Kota Bekasi itu menjalani dengan baik dan benar. Kenapa? Uang yang diberikan oleh Danantara, pemerintah pusat, sebanyak 2-3 triliun itu kan menjadi sebuah berkah. Iya. Karena kita nggak punya alokasi anggaran khusus untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Nah, ini ada PSN nih. Dari pusat nih. Program strategis nasional. Iya. Dikasih nih sama Danantara. Nih, gue kasih nih dana sekitar sekian triliun untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Nah, kita ketika sudah diberikan anggaran itu, ya tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kan kita cuma diminta untuk menyediakan lahannya, Iya. dan juga suplai sampahnya. Betul. Tadi Abang sampaikan, Iya. kita punya 1.800 ton per hari. Betul. Kalau dengan adanya PESEL atau PLTSA ini, kita mampu mengelola 1.200 ton sampah menjadi energi listrik. Betul. Dari mana sampahnya? Dari 1.800 tadi. Iya. Nah, sisanya yang 600 ini tinggal bagaimana kita mencari tambahan solusinya. Nah, kalau ada 1.020 RW yang ada di Kota Bekasi punya bank sampah, itu kurang lebih bisa mengelola 100-200 ton. Targetannya ya, 100-200 ton bank sampah. Nah, 400 tonnya ini tinggal kita alihkan saja kepada swasta. Ada beberapa metode yang dicoba dilakukan, adalah salah satunya adalah RDF. Betul ya, RDF ya. Metode RDF itulah yang nantinya akan kita klasterisasi. Klaster. Karena kita punya 12 kecamatan misalnya. Kan nggak mungkin RDF itu kita tumpukan juga di Sumur Batu. Nggak mungkin. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat klaster. Kita punya 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, kita clustering aja. Berarti mungkin misalkan per kecamatan. Betul, per berapa kecamatan kita buat. Kita buat satu. Iya. 1/4 kecamatan misalnya. Berarti kan kita punya tiga tempat lokalisasi untuk mengelola RDF tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita membuat itu menggandeng pihak swasta untuk sama-sama mengelola sampah ini. Nah, oke. Nah, Bang, ini kan ya baru sebatas itulah ya, apa namanya? Mudah-mudahan terrealisasi dengan maksimal gitu ya. Harus. Nah, persoalannya kita dari sudah lama ini nih, dari awal ya begitu juga, ada program energi bla bla, ada yang apa namanya yang kemarin itu yang sampah langsung hangus tuh kan. Iya. Itu ya segala macam lah, kita sudah dari perusahaan luar negeri dan segala macam. Nah, ya pengawalannya ini seperti apa nanti nih Bang? Harus yang tadi kata Bang harus benar-benar terrealisasi gitu. Betul. Kenapa saya bilang harus? Karena ini momentumnya pas. Oke. Momentumnya pas. Kenapa? Kita baru terpilih wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk 5 tahun yang akan datang. Iya. Bapak Tri Adianto dan juga Bapak Haris Bobio. Janji kampanye dia itu terangkum semuanya dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun. Nah, kalau program pengolahan sampah ini tidak dimasukkan secara khusus klausulnya di RPJMD, maka ini nggak akan jadi solusi. Nggak akan bisa pernah jadi solusi, karena seluruh program yang akan turun di Renja, seluruh OPD sebanyak 40-an lebih OPD yang ada di Kota Bekasi, itu merunutnya harus kepada Renja. Renjanya kepada mana? Kepada RPJMD. Nah, kalau di RPJMD itu nggak bunyi terkait dengan solusi permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi, mohon maaf ya, maka wali kota Bekasi akan gagal. Nggak akan bisa tuh permasalahan sampah itu kita selesaikan. Oleh karenanya, momentumnya pas. Oke. Ketika kita membahas RPJMD dengan ada kondisi yang tadi Abang sampaikan, ini man permasalahan sampah kan udah dari dulu, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Dan apa namanya, mesin teknologinya kan segala macam Bang. Betul. Segala macam. Nah, oleh karenanya, maka saya bilang, kalau ini nggak kelar di periode ini kebangetan. Kenapa? Sekarang Danantara udah turun. Udah ngasih alokasi. Akan memberikan alokasi. Kota Bekasi masuk dari 10. Iya. 10 kota prioritas. Jadi percontohan. Salah satunya. Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka saya selalu highlight. Selalu saya highlight tuh. Dengan baik dan benar. Kalau saya yakin, kalau dengan baik dan benar itu dilakukan, maka permasalahan itu beres, Pak.
Iya. Nah, oleh karenanya ini momentumnya ini luar biasa nih. Nggak akan terjadi lagi. Saya yakin ini nggak akan ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang atau di periode yang akan datang. Karena kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Manfaatkan kesempatan ini emas ini sebaik-baiknya. Udah dibiayai oleh APBN lah Itu gitu betul. Udah dibiayain oleh APBN. Belum lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Kita tinggal colek KDM. KDM jangan cuma viralin masalah sampah terkait dengan yang dia pengen viralin, Iya. tapi permasalahan sampah juga harus dipikirkan oleh KDM. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus oleh karenanya komunikasi pemerintah ke pemerintah pusat, provinsi dan juga kita di daerah itu harus diintensifkan. Emang kalau yang kemarin komunikasinya gimana kok sampai gagal-gagal nggak berjalan? Nah, kalau itu kan yang bisa menjawab adalah pemerintah kemarin tuh. Di titik mana kegagalan komunikasinya terjadi? Karena itu kan berpengaruh juga kepada program yang akan diturunkan. Nah, kita mah udah nggak bisa ngelihat lagi karena hasil dari yang kemarin itu terlihat sampai dengan saat ini. Berarti intinya kita ya berkaca dari yang sebelumnya, kita Betul. harus menjadi evaluasi dan ke Betul. depan yang ini harus terrealisasi. Betul. Yang ini harus terrealisasi karena kita punya sejarah. Iya. Evaluasi yang tadi Abang sampaikan. Iya. Ternyata PR-nya masih menumpuk. Masih menumpuk. Nah, kalau ini tidak selesai, ya mohon maaf. Saya selalu bilang, kalau ini selesai, mohon maaf ya, wali kota itu akan punya legasi yang luar biasa. Iya. Tri Adianto dan Haris Bobiho akan mempunyai legasi yang luar biasa. Dan pemerintah masyarakat Kota Bekasi juga tahu kok bagaimana cara berterima kasih. Iya. Ketika programnya dirasa sukses, maka yang akan menikmatinya masyarakat Kota Bekasi itu sendiri. Betul. Jadi itu Bang, jadi saya pikir ini sebuah momentum yang nggak boleh dilewatkan. Justifikasi kota sampah sudah Hilang harusnya. Nah, ini kalau misalnya ini benar-benar dilaksanakan, terus solusinya real, ini kita akan benar-benar menuju menjadi kota yang modern. Kan sekarang smart city ya. Jangan berbicara smart city kalau saya. Iya. Kalau saya bilang Kota Bekasi menuju smart city, apanya smart city? Orang sampah juga masih menumpuk kok. Ya smart people aja dulu. Smart people dulu. Jadi iyalah. iya, city-nya belum. City-nya Karena belum. permasalahannya masih banyak. Iya. Nah, oleh karenanya tadi benar kita bersepakat Bang di sini bahwa ini adalah momentum yang benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Oke. Karena momentum ini belum tentu nanti akan terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang sampai dengan akhir periode Bapak Tri Adianto dan juga Bapak Haris Bobiho. Khawatir nanti yang nasional sudah terlanjur kecewa nih. Kemarin ini kita sudah kasih kesempatan kok nggak dimanfaatin. Tahun depan lagi nggak dikasih lagi. Betul. Kemarin kan udah pernah ada pembatalan ya. Pembatalan terkait dengan lelangnya. Iya. Karena ada kesalahan kerjasamanya tuh. Ada harusnya dilakukan kesepakatan pembahasannya dengan DPRD, itu tidak dilakukan. Ya. Nah, oleh karenanya sekarang nih, karena sudah Danantara yang sudah langsung dari PSN-nya untuk diberikan alokasi anggarannya, dikelola secara profesional oleh Danantara melalui pihak ketiga swasta. Ya, ini tinggal dimanfaatin aja oleh pemerintah Kota Bekasi. Oke, ya mudah-mudahan melalui ini bank sampah pun tadi bisa berjalan lah ya. Apalagi ada penekanan. Soalnya gini Bang, ya bank sampah ini sudah lama banget lah, apalagi masalah sampah tadi, dan setiap RW juga dulu tuh ada mesin pencacah sampah. Iya, yang berjalan kan boleh cuma segelintir. Ya kan? Ya smart people tadi seharusnya kan sebenarnya di situ. Kan ini berarti menjadi PR bareng-bareng nih kalau kayak gini. Nah, selalu bilang permasalahan sampah itu nggak cuma menjadi beban pemerintah Kota Bekasi. Iya. Tapi menjadi beban kita semua dari hulu sampai hilirnya. Hulunya siapa? Hulunya itu kita. Warga sendiri dari sampah rumah tangga. Kalau mindset kita di pengolahan sampah rumah tangga tidak kita lakukan terkait dengan 3R tadi, reuse, reduce, dan recycle. Dan memanfaatkan bank sampah yang ada, nggak akan pernah selesai permasalahan di hilirnya. Makanya hulunya sama hilirnya adalah satu kesatuan yang utuh, yang nggak boleh dipisahkan. Nah, saya bersepakat dengan adanya bank sampah di tiap RW, tolong itu dimaksimalkan nantinya oleh pemerintah Kota Bekasi. Diberikan perhatian kepada penggiat sampah yang ada di Kota Bekasi, karena mereka menjadi backbone-nya. Mereka backbone-nya, Bang. Mereka backbone-nya. Jadi jangan dianggap, kita sudah punya bank sampah, udah selesai tuh masalahnya. Enggak. Jangan biarkan bank sampah itu hidup dari jeripayah mereka sendiri tanpa adanya perhatian dari pemerintah Kota Bekasi. Betul. Berikanlah perhatian lebih karena mereka membantu kita menyelesaikan persoalan yang ada. Program-programnya siapa yang bisa ngebantu ya? Kita masyarakat dari stakeholder paling kecil. Ya mungkin dari situ bisa mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing gitu. Pastinya. Kan ada juga
bank sampah ditukar oleh emas, Betul. bank sampah ditukar oleh sembako. Betul. Nah, kan sudah mulai ada yang seperti Jadi itu. ada beberapa penggiat sampah atau bank-bank sampah yang bekerja sama dengan pegadaian. Ya, Hasilnya apa? Emas. Emas. Hasilnya emas. Ada juga bank sampah yang mengolah sampahnya tidak hanya sampahnya, dikelola juga dengan magotnya, ya, plus mijelnya. Miss Mijel. Jadi banyak hal yang memang bisa dioptimalisasi dari kegiatan bank sampah ini. Oleh karenanya, kalau pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan sampah ini melalui bank sampah atau yang lainnya, saya yakin insya Allah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Dan Minimal kita bisa meminimalisir. Dan Komisi 2 akan fokus ke situ terus ya, lihat. Pasti ya. Melototin kan nih? Melototin. Selama saya masih diamanahkan menjadi Komisi 2 untuk 2,5 tahun ke depan, Iya. nah itu menjadi tugas dan kewajiban serta tanggung jawab kami di Komisi 2. Oleh karenanya kita mah nggak bosan-bosan manggil LH, manggil stakeholder terkait, atau beraudiensi dengan para penggiat lingkungan terkait dengan permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Oke, nah sedikit melipir sedikit tadi dari sampah ya ke pembangunan kita di penghujung tahun inilah, tinggal 3 bulan lagi lah. Menarik nih. Nah, sudah berapa persen sih bang di kita bang? Kemarin saya baru manggil Dinas BMSDA dan juga Disperkimtan karena terkait dengan serapan anggaran. Ya. APBD murni 2025 dan juga nantinya 2025 perubahan. Due date-nya itu kan sampai dengan 20 sampai 25 Desember. Ya. Which is kita cuma punya waktu sisa 2 bulan 2 bulan lagi. Realisasinya itu kemarin BMSDA baru 39%. Disperkimtan juga nggak jauh beda, 40 sekian persen. Jadi ini yang menjadi catatan bagi kami. Pertanyaannya, apakah bisa 100% nantinya penyerapan anggarannya di deadline yang sudah disepakati? Tinggal 2 bulan lagi loh. Tinggal 2 bulan lagi. Nah, mereka sebenarnya masih optimis. Masih optimis untuk bisa merealisasikan. Nah, kalau misalnya saya pakai datanya sekarang ya. Per Oktober 22 itu di BMSDA itu penyerapannya masih 29,43%. 29,43%. Nah, yang di Disperkimtan ini realisasinya masih 43,23%. Jadi dengan yang tadi Abang sampaikan bahwa kita punya sisa waktu 2 bulan, kalau saya tanyakan mereka optimis. Nah, tapi kan optimis itu kan baru sebatas kertas. Nah, oleh karenanya saya minta kemarin komitmen dari Komisi 2 juga untuk sama-sama saling mengawasi. Nah, kami akan mengawasi itu per minggu. Jadi tiap pekan itu kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja penyerapan anggaran APBD 2025 murni dan juga perubahan nantinya di 2025. Baik dari BMSDA maupun Disperkimtan. Nah, gini, tolak ukurnya gimana nih Bang? Apakah tolak ukurnya hanya penyerapan anggaran, semakin banyak anggaran terserap, berarti sudah selesai, atau seberapa banyak titik yang sudah dibangun? Misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi tolak ukurnya penyerapan anggaran, ya mungkin ya maaf, apalagi ya anggaran bisa diserap sebanyak-banyaknya gitu. Yang penting, tapi kan apakah tadi titik pembangunan itu? Nah, makanya dua ini tadi tolak ukurnya gimana nih? Kalau Abang. Jadi kalau misalnya tolak ukurnya Bang, itu dari sisi anggaran itu berbanding lurus dengan nomenklatur titiknya. Jadi kalau titik tadi kita berbicara titik titiknya kan menjadi sebuah renja. Betul. Baik dari renja dinas murni maupun tadi usulan dari DPRD terkait dengan masa resesnya. Sama kan semuanya bermuaranya kepada kepentingan masyarakat. Betul. Nah, semuanya terangkum tuh di renja tuh. Jadi semuanya ada baik dari sisi anggarannya mengikat dan juga sisi nomenklatur titiknya di mana. Nah, kita juga mengawasi kedua-duanya. Ada dari sisi penyerapan keuangannya dan juga penyerapan fisiknya. Ada buktinya gitu. Ada. Jadi laporannya kita lengkap nih. Iya, maksudnya ada pelaksanaannya. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka menyampaikan, anggarannya sudah terserap sekian ratus miliar. Buktinya apa? Ada titiknya ini, ABCD segala macamnya. Maksudnya gitu. Nanti kita kan mengevaluasi terkait dengan matriksnya nantinya. Kita buat pembandingnya. Mana yang menjadi hitungan anggarannya, mana yang menjadi hitungan realisasi titiknya, sehingga bukti pengerjaannya itu ada. Nah, saat ini Bang, proses terkait dengan di BMSDA itu sendiri ya, kita men-switch beralih nih, karena sudah ada MCP KPK
monitoring dari KPK itu sendiri bahwa penyerapan anggaran itu tidak boleh lagi melalui PL, penunjukan langsung. Oke. Nah, ini rame nih. Iya. Karena sebenarnya penunjukan langsung itu kan memudahkan, karena Iya. prosesnya cepat. Iya, betul. Nah, sekarang harus melalui lelang, Lelang. semi kompetisi, mini kompetisi, bukan semi, mini kompetisi. Nah, mini kompetisi itu berarti prosesnya itu jauh lebih panjang lagi, memakan waktu. Nah, inilah excuse yang salah satunya disampaikan oleh BMSDA maupun Disperkimtan terkait dengan proses lelang ini. Karena Kota Bekasi itu salah satu kota yang sudah monitoring oleh KPK melalui MCP KPK-nya. Dan ini bagi saya menjadi sebuah hal yang bagus kalau misalnya ini dilakukan. Sehingga nantinya siapapun yang akan memenangi tender pelaksanaan dari program Renja dari Dinas BMSDA maupun Disperkimtan itu harus hasilnya maksimal. Oke. Karena prosesnya kan lelang. Prosesnya lelang nih. Dilihat yang terbaik. Dilihat yang terbaik. Sehingga ketika dia menyampaikan, oh saya berani dengan harga sekian, tanpa mengurangi spek nih. Bener nih, ini tanpa mengurangi spek. Nah, spek inilah yang akan kita awasi. Kami di Komisi 2 nantinya akan memberikan penugasan. Dan juga kami juga meminta dari perwakilan dapil tiap-tiap dewan, ketika nantinya dirasa ada temuan yang bermasalah terkait dengan pelaksanaan, silakan laporkan kami di Komisi 2, sehingga kami bisa mengevaluasi. Nah, kemarin kami di Komisi 2 meminta data terkait pemenang tender yang ada di Kota Bekasi untuk tahun berjalan ini. Sehingga ketika ada permasalahan, kami tahu kepada siapa kami harus menunjukkan tangan kita untuk bisa meminta pertanggungjawaban. Kan kita kalau nggak tahu siapa pemenang tender juga cuma laporan biasa, terus kita nggak tahu ini follow up-nya gimana, ke dinas doang. Jadi jangan sampai. Sudah ada temuan belum? Beberapa sih ada, cuma kita sudah follow up dan sudah clear. Oke. Masih ringan lah, masih ringan. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Nah, kalau misalnya ada temuan yang cukup berat terkait pelaksananya tidak berjalan dengan baik dan benar, maka kami minta bahwa pemenang tender ini di blacklist. Sehingga dia tidak boleh lagi mendapatkan kesempatan ikut lelang di proyek-proyek selanjutnya di tahun-tahun berjalan yang akan datang. Oke. Gitu sih, Bang. Nah, dari Abang sendirilah kira-kira nih, dari Komisi 2. Optimis nggak sih 8 minggu ini untuk dari cuma 29% tadi untuk ya nyampe nggak kira-kira di 70% atau 80%? Nah, kalau Abang tadi bilang 100% kayaknya ya berat lah, tapi minimal 80-70% lah. Jadi kemarin kalau dibilang optimis, saya jawabannya dibilang optimis ya harus optimis. Tapi kita juga menyisakan sedikit ruang untuk skeptis. Kenapa? Karena tadi akhirnya kita minta dengan sisa waktu yang ada, taruh let's say 8 minggu ya. Iya, 8 minggu. 8 minggu ini mana akhirnya menjadi skala prioritas. Oke. Tentunya dong, yang memang harus diselesaikan pada tahun ini. Iya. Kalau ada yang belum bisa diselesaikan pada tahun ini, bisa kita lanjutkan nantinya di tahun yang akan berjalan. Betul. Sehingga kemarin juga kita bahas tuh, pembahasan ini nggak luput dari kami di Komisi 2. Kalau misalnya ada pengembang yang tidak atau pemborong, pemenang tender yang sudah diberikan kewenangan atau proyek untuk bisa dilaksanakan, ternyata tidak sampai targetannya, maka konsekuensinya apa? Harus ada dendanya dong. Iya. Tapi dia tetap harus menyelesaikan pekerjaannya di tahun yang akan berjalan. Jadi tidak menjadi silpa karena alokasinya sudah ditetapkan. Iya. Jadi sisa anggaran yang tidak terserap atau yang belum terserap itu tidak boleh menjadi silpa. Harus harus dikerjakan. Jadi mungkin nanti di Januari atau yang lainnya masih ada pengerjaan pembangunan sisa dari alokasi anggaran 2025 dan perubahan 2025. Ini worst case-nya. Oke. Tapi kita juga tetap memberikan standar yang tinggi dong. Nggak mungkin kita memberikan ruang terbuka agar mereka mendapatkan excuse. Nggak mungkin kita di Komisi 2 memberikan hal itu. Cuma memang kita tetap ada plan A dan plan B-nya. Sehingga masyarakat itu sendiri merasa, memang ada keterlambatan ya. Pemerintah juga harus bisa, bisa legowo bahwa ini menjadi PR dan juga kekurangan dari kinerja penyerapan anggaran. Sampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi kendalanya. Nah, sehingga efeknya, keterbukaan informasi publik itu bisa diketahui oleh masyarakat. Kan ini penting nih, keterbukaan informasi publik ini yang memang menjadi jembatan komunikasi antara program pemerintah
masyarakat dan juga kami di DPRD. Makanya itu kadang kadang jadi bahan pertanyaan di masyarakat itu, Bang. Betul. Masalahnya di mana sih gitu? Anggaran sudah ada gitu kan, prosedurnya sudah ada, tapi kok nggak dikerjain? Betul. Seperti itu. Kan yang jadi pertanyaan di masyarakat ini, Bang. Kemarin daerah kita sudah diukur tuh, diletakkan penlocknya. Ya. Sudah diukur, sudah difoto dan segala macamnya. Sampai dengan saat ini, pertanyaan dari masyarakat ini, sampai lingkungan, kok belum dikerjain juga? Iya. Kapan mau dikerjakan? Nah, itu kan pertanyaan itu kan akhirnya kepada kami di DPRD, Iya. baik melalui Dewan Dapilnya maupun kami di Komisi 2 sebagai tupoksinya. Nah, bantu kami untuk bisa menjawab kepada masyarakat dengan data yang valid. Bagaimana kendalanya, prosesnya seperti apa? Kalau misalnya jelas ada kendala, sampaikan kendalanya. Berarti nanti siapa tuh? Lurah, camat yang harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi lah, melalui dinas terkait lah. Dinas terkait. Dinas terkait kan turunannya ada tuh sampai dengan Ya. UPTD-nya. Sehingga ketika ada permasalahan di warga bisa disampaikan atau pemerintah menyampaikan permohonan maaf. Oke. Kan bisa. Iya. Nggak perlu malu untuk meminta maaf ketika memang kita punya kekurangan. Nggak usah gengsi. Nggak usah gengsi. Toh masyarakat juga akhirnya paham. Oke. Terakhir, Bang. Dari Dewan sendiri ngasih usulan nggak? Mungkin mana yang sekali prioritas banget nih untuk di last minute ini kita nih kemarin. Betul. Yang menjadi skala prioritas bagi kami kemarin di Komisi 2 adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terkait dengan sarana prasarana pendidikan, sekolah, kesehatan. Kemarin ada beberapa tuh, terkait dengan pembangunan RSUD di Jati Sampurna. Itu kan menjadi RSUD untuk rumah sakit kejiwaannya. Nah, ini kan ada beberapa permasalahan nih sampai saat ini belum selesai pembangunannya. Nah, ada beberapa renja-renja dari dinas lain yang menjadi prioritas terkait dengan pembangunan sekolah atau yang lainnya yang memang harus bisa diselesaikan. Sehingga nantinya ketika penerimaan siswa baru baik dari SD ke SMP yang menjadi kewenangan di kota, ini bisa tidak lagi ada permasalahan atau isu-isu bahwa tidak tersedia daya tampung. Atau ada bangunan kemarin yang viral tuh. Ya. Ada sekolah SMP yang berada di beraktivitas di gedung bekas kelurahan. Betul. Sehingga sarana dan prasarananya terutama mebelernya itu tidak memadai. Nah, itu kan ada di renja kita semuanya, walaupun bukan di Komisi 2 ya, tapi itu sebagai sebuah satu kesatuan. Bagaimana penyediaan mebelernya bisa terpenuhi, bagaimana penyediaan USB-nya, unit sekolah barunya bisa terpenuhi di tahun ini, atau bagaimana hal-hal yang lainnya yang terkait dengan kebutuhan dasar. Nah, bagi kami prioritasnya adalah kebutuhan dasar. Nah, setelah itu adalah terkait dengan lingkungan, mana yang menjadi prioritas. Skalanya dilihat dari mana. Kalau misalnya jalan, mana jalanan yang sudah parah. Oke. Banyak loh sekarang kalau misalnya kita mau jujur ya, Bang. Jalanan-jalanan itu banyak yang parah, yang rusaknya sampai sekarang belum tertangani. Oleh karenanya kita bikin kesepakatan. Mana yang menjadi skala prioritasnya dari sisi jalan misalnya. Dari sisi saluran, mana yang menjadi skala prioritasnya. Mana yang menjadi skala prioritasnya kalau untuk saluran atau drainase yang menjadi daerah yang rawan banjir. Jangan sampai nanti, ini awal tahun, ini sekarang udah mulai masuk nih, musim penghujan. Iya, betul. Kita harus bisa mengantisipasi. Kemarin kita gagal nih, ini saya sampaikan nih. Kemarin kita gagal mengantisipasi skala banjir tahunan. Betul. Skala 5 tahun. Udah 5 tahunan loh. 5 tahunan itu. Persiapan panjang lah tuh. Persiapannya panjang. Tapi 2025 kemarin kita gagal kan. Akhirnya kita mengalami hal yang jauh lebih dahsyat dibandingkan 2020. Betul. Nah, kami di Komisi 2 ketika saya jadi ketua komisi yang saya sampaikan, ini kita harus bisa mengantisipasi banjir 5 tahunan di Kota Bekasi karena ini akan siklus yang berulang. Iya. Nah, boleh jadi siklus 5 tahunan ini memperpendek jaraknya. Bisa jadi 4 tahunan atau yang lainnya. Betul. Nah, jangan sampai kalau kita tidak bisa mengantisipasi, siklus ini mungkin bisa jadi nggak jadi 5 tahun sekali, bisa jadi setahun sekali dengan efek yang jauh lebih parah. Betul. Nah, PR-nya bagi pemerintah Kota Bekasi tadi, karena kita sudah menyepakati terkait dengan anggarannya, tolong penyerapan anggarannya, itu kan KPI-nya dari situ, Bang. Iya. KPI-nya dilihat dari situ. Serapan anggarannya bagus apa enggak? Jangan kita melihat kebalik, oh ada OPD yang silpanya gede nih. Berarti sebenarnya OPD itu tidak bagus kinerjanya. Ketika Kenapa? silpa besar ya. Iya, karena serapan anggarannya rendah. Berarti programnya ada yang tidak terrealisasi. Nah, oleh karenanya, selama sebisa mungkin, semaksimal mungkin, serapan anggaran itu dimaksimalkan. Sehingga kalau tidak ada silpa, itu secara kinerja, itu menandakan OPD itu berkinerja baik.
Oke, nah makanya jadi prioritasnya adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Ya, kita kawal program kerja DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, sampai sejauh mana program-program yang sudah direncanakan di RPJMD-nya, lalu di program 2025 ini terrealisasi di akhir tahun dan tahun depan. Terima kasih Sobat Radar Bekasi, terima kasih Bang Latu. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang,